Tiga, bisa dekat dengan Nabi Muhammad dengan selawat. Kalau sholat semuanya, ini ada satu kiai dari Jawa mengatakan begini, zaman sekarang ini kalau menuju langsung kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ibadah kita itu sulit, susah. Bukan sembarangan mursyid yang bisa membawa kita seperti itu. Tapi sebagian ulama mengatakan ada satu yang membuat kita cepat untuk dekat kepada Allah, yaitu dengan berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena mursyidnya adalah baginda Rasulullah sendiri. Mursyid tarikat atau mursyid itunya Nabi Muhammad sendiri. Kalau yang lain Syabandi, Pak Alawi itu masih ada orang-orang. Tapi kalau selawat langsung pimpinannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu kita inginkan, kita bisa lihat Nabi. Kita sudah bisa lihat Nabi, kita sudah bisa dekat dengan Nabi, itu sudah pasti kita masuk surga. Karena yang celaka itu adalah orang yang tidak bisa melihat Nabi. Kalau bisa melihat Nabi berarti dia tergolong orang celaka. Tapi kalau dia tidak melihat Nabi, dia tergolong orang celaka. Pasti kalau celaka mana ujungnya? Kalau sudah celaka ujungnya neraka. Dan selawat juga dapat menjadi bentuk sedekah bagi orang yang tidak mampu bersedekah. Ada duit mau bersedekah, lihat orang kaya bersedekah, ini semua banyak bersedekah. Kita nggak punya fulus, tapi kita bisa bersedekah juga, dihitung pahala bersedekah dengan selawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat ini seperti juru kunci, kemanapun bisa masuk. Kemanapun bisa masuk. Apa yang kita mau. Dan juga selawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibaca dengan ikhlas dapat mempermudah hajat seseorang. Biasanya kalau ikhlas itu sudah kepepet, sudah kejepit, sudah betul-betul nggak tahu mau kemana, itu ikhlas, khusyuk, hadir hati. Kalau sudah kejepit, baru khusyuk. Kalau belum kejepit, itu tidak khusyuk. Contoh orang yang kita dengar waktu Allahumma sholli ala Muhammad, Sultan Fatih, cerita Sultan Fatih mungkin kita sudah ma'ruf. Utang dan ditagih, kalau enggak dia masuk penjara. Dia duduk sama anak istrinya selawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khusyuk, hadir, nangis karena udah nggak tahu lagi kalau enggak masuk penjara. Begitulah, tapi udah khusyuk datang baginda Nabi Muhammad tetap mengatakan ente bilang sama Sultan Fatih duit sekian. Buktinya apa? Dia selawat pas sudah 1000 kali kemarin dan dia lupa sudah 1000 atau belum. Jadi silap dalam penghitungan. Itu semuanya Nabi Muhammad SAW. Banyak lagi cerita daripada kalau sudah kejepit. Semuanya cerita susah. Semuanya cerita susah. Cerita sedih. Nah, kalau kita lihat nih yang kejepit, tapi baginda Nabi Muhammad jawab panggilan itu, tetap datang. Begitu rahmatnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga waktu Maulid tahun berapa? 12-an kita viral. Yang dimana waktu di Lebanon buat Maulid bukan dengan petasan, tapi dengan AK-47. Yang dimana waktu tembak-tembak ke atas, pelurunya jatuh ke anak Yahudi, yang ketika itu anak Yahudi tersebut dibawa ke rumah sakit, yang dimana sudah koma. Tapi bagaimana umminya Yahudi ini bilang, ya Muhammad, lihat di umat inti. Mama anak ini tersebut bilang, ya Muhammad, ini sebab anakku, anak umatmu ya Muhammad. Engkau bertanggung jawab ya Muhammad. Nabi Muhammad menjawab panggilan tersebut dengan mendatangi anak tersebut yang dimana koma. Dia panggil Muhammad. Ya ummah, jangan kasih keluar di ummah.
Gafal tutup pintu ya umat, tutup pintu jangan ada apa. Mama yang bilang siapa ya? Begitu dia bilang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli. Nabi Muhammad menjawab panggilan Yahudi sehingga anak tersebut yang udah kena peluru jatuh, dia bisa sadar, dia langsung dia ngomong aku melihat Muhammad ya umat. Dari situlah begitu dia sadar, dia langsung mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu cerita susah kan? Susah semua. Kalau sampai mana ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi begitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala kita susah kita cuma ingat, tapi beliau tetap menjawab. Tapi kalau kawan-kawan kita waktu senang lupa, waktu susah datang yang mana? Jangan begitu. Kita perlu itu waktu susah kita ingat Allah. Allah nggak ada bilang mana aja ini waktu senang. Makanya kita jangan mendahului jangan lebih daripada Allah. Kelas yang mau datang di waktu senang dia ingat, dia lupa kemudian nggak ada masalah. Tapi begitulah Nabi Muhammad SAW, bukan hanya panggilan orang mukmin, tapi Nabi Muhammad juga menjawab panggilan orang Yahudi. Nabi Muhammad buktikan, ini sebab umatmu ya Muhammad. Anak kecil tersebut bilang, tutup, jangan kasih dia keluar. Itu kisah nyata. Dokter pun heran, sudah masuk peluru dan bom dan dibajakan. Itulah yang harus kita dapatkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW dengan kita beristighfar berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, khususan di malam Jumat. Jangan pernah kosong waktu kita di malam Jumat agar kita terdaftar di Rakib Adil sebagai orang yang istiqamah berselawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah termasuk dalam orang beristiqamah, insya Allah kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad dan kita bisa meminum dari telaganya Kausar. Sesungguhnya ini muntadirun alal ghul, ini muntadirun alal haud, kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya aku menunggu kalian di haud ini telaga. Nabi Muhammad menunggu kita. Nabi Muhammad telah diberikan kepada Allah nama-nama sebelah kanan, nama-nama yang memang ahli syurga, yang langsung masuk syurga, dan di tangan kiri ada nama-nama yang masuk neraka. Ini tidak tambah dan tidak kurang, tangan kanan juga tidak tambah dan tidak kurang. Kita minta kepada Allah agar kita termasuk nama di tangan Nabi Muhammad yang sebelah kanan. Anak-anak kita punya keluarga semuanya, kita masuk surga berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. La ni'matal jannah illa ra'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kenikmatan kita masuk surga kalau tidak melihat wajah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ulama mengatakan sebagai ulama, jika Nabi Muhammad ada di neraka, maka aku akan masuk neraka bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu cintanya yang diharapkan oleh para ulama adalah cinta yang dimana ingin ikut sama orang yang dicintai. Kalau Nabi Muhammad di mana, orang tersebut ikut bersama. Betul atau tidak? Betul kan? Kemana orang yang kita cintai kita ingin keluar ke situ. Tanpa ada dia kita hampa. Semoga Allah mengabulkan seluruh hajat kita, tidak keluar daripada majelis ini. Allah angkat semua penyakit kita, Allah kabulkan seluruh hajat kita. Yang susah jadi senang, yang miskin jadi kaya, yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh, dan selalu dalam perlindungannya Allah Subhanahu